Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha a'lal maqamati wa arfa'ad darajat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu imamu ahlil birri was salahi wat ta'at sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ma damatil ayyamu wasyuhuru wassanawat. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun fahdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang kami muliakan dan kami hormati, ra'ani wa ra'akumullah. Pagi hari ini Ahad 20 Safar 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Agustus. Kami ulangi, 20 Safar 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Agustus 2024 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kembali kajian rutin bersambung kita, membaca dan mengkaji hadis-hadis yang dihimpun oleh salah seorang ulama besar Islam, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam pembahasan Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Kita berada di bab, hadirin sekalian, yang berisikan tentang hadis-hadis seputar at-targhib fi makarimil akhlaq. Anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Hadis yang akan kita baca adalah hadis urutan yang ke-8 dari bab yang kelima tersebut. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis dengan tajuk utama keutamaan seorang mukmin yang kuat imannya. Selengkapnya kita baca. Hadis ini dibawakan oleh penyusun kitab ini. Berkata Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan,
وغفر الله لنا وله ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات ونفعنا الله تعالى بعلمه وجزاه عنا وعن المسلمين والمسلمات خيرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال. Dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Namun pada keduanya tetap memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, janganlah engkau bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika engkau tertimpa suatu musibah, fala taqul, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Walakin, akan tetapi, kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala, katakan ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya ini dapat membuka pintu setan. Dalam hadis yang mulia ini, Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani ingin memahamkan kepada kita semua bahwa salah satu yang merupakan bagian dari akhlak mulia ketika seorang muslim itu menjaga dirinya di atas keimanan kepada Allah, sehingga akan berdampak dia melakukan amalan yang terbaik yang dia bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengungkapkan bahwa orang yang beriman, yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Sebagian ulama berpendapat mukmin yang kuat di sini dikaitkan dengan masalah kekuatan berupa fisik. Tetapi yang benar, berdasarkan penjelasan para ulama, mukmin yang kuat adalah yang kuat bukan berkaitan dengan badannya saja, tapi lebih kepada kuwatul iman, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan berarti kemudian ya mukmin yang badannya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang badannya lemah. Yang benar adalah yang terbaik dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kuat imannya kepada Allah. Dari mana ini dipahami? Dari ungkapan Rasul, al-mu'min al-qawi, al-mu'min ad-dha'if. Kuat dan lemah tersebut dikaitkan dengan pensifatan untuk sosok seorang mukmin. Berarti ini erat kaitannya dengan masalah kuat atau lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai juga dengan fakta yang ada di kalangan para pendahulu kita dari kalangan kaum muslimin, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Kita lihat dari sosok seorang Abu Bakar As-Siddiq, seorang mukmin yang berkelas, seorang mukmin yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihantam suatu musibah yang besar, lagi berat, yaitu peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat mengalami syok, hadirin. Kebingungan yang sangat luar biasa karena sosok yang selama ini menjadi panutan dan teladan meninggalkan mereka semua. Termasuk ketika itu yang terkenal kuat fisiknya, kuat imannya kepada Allah, sahabat Umar. Umar pun kemudian ikut larut dalam kesedihan dan musibah yang menerpa kaum muslimin saat itu. Tetapi sahabat Abu Bakar dengan kekuatan bukan fisiknya, Pak, kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap teguh, bagaikan gunung yang kokoh. Di saat peristiwa tersebut, Umar bin Khattab kemudian mengultimatum, siapa yang mengatakan Muhammad itu meninggal dunia berhadapan dengan aku, mari kita tarung di lembah yang kita sepakati. Sahabat Umar sikapnya tidak demikian, hadirin. Beliau mendahulukan kekuatan imannya kepada Allah. Beliau memahami bahwa ini adalah sebuah kenyataan, Nabi Muhammad SAW telah tiada. Sambil kemudian beliau membawakan sebuah ayat dari surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu bukanlah manusia yang sekedar hanya rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah jikalau Muhammad ini meninggal atau terbunuh, kemudian kalian balik ke belakang, kata Allah. Ini dibacakan oleh sahabat Umar, ini dibacakan oleh sahabat Abu Bakar. Ketika itu kemudian Umar sadar, Pak, kalau dirinya itu terbawa dengan suasana. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan iman, Pak, itulah yang akan tampil, yang akan menghadirkan ketentraman dan ketenangan. Termasuk juga ketika terjadi ujian yang menerpa sahabat Abu Bakar di era kekhilafahan beliau, banyak terjadi gerakan kemurtadan dari Islam pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dengan kebijakannya, beliau ingin memerangi mereka, orang-orang yang kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu beliau lakukan, hadirin, karena kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian melaksanakan apa yang beliau niatkan, sehingga terkenal di era kekhilafahan sahabat Abu Bakar ada peristiwa Qital al-Murtaddin. Ini peristiwa memerangi orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pula sahabat Umar, meskipun imannya tidak seistimewa sahabat Abu Bakar, beliau tetap sosok yang mulia dengan keimanannya kepada Allah. Ya, ditambah beliau juga memiliki kekuatan secara fisik, hadirin. Tetapi secara strata antara sahabat Abu Bakar dengan Umar, jikalau kita berpedoman kepada bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah ketika menerangkan tentang keutamaan para sahabat Abu Bakar lebih mulia daripada sahabat Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, meskipun keduanya sama-sama orang yang terhitung mukmin berkelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar sendiri sebagaimana kita ketahui dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai setan itu, Pak, takut, gentar ketika berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hingga menyandang predikat Al-Faruq sebagai si pembeda. Mengapa, hadirin? Karena kekuatan imannya kepada Allah. Maka benarlah Rasul alaihi salatu wasallam dengan sabdanya, orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Karena mukmin yang kuat dengan imannya akan menularkan berbagai kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan mukmin yang pasif, Pak.
mukmin yang lemah. Meskipun demikian, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan wa fi kullin khairun, pada keduanya sama-sama memiliki kebaikan di sisi Allah. Yang menentukan keduanya itu kemudian di sisi Allah derajatnya baik, napa hadirin? Sama-sama napa niki? Sama-sama beriman, Pak. Bukan dilihat dari kuat fisiknya, tapi karena iman yang ada pada keduanya, baik yang lemah apalagi yang kuat, keduanya di sisi Allah dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam sama-sama memiliki kebaikan. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya dia adalah sosok yang baik, sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mudah hadirin untuk meniti jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyelesaikan misi di balik keislaman saja kita berat hadirin. Bagaimana kita beristislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, seperti rumus yang diungkapkan oleh para ulama berislam itu artinya kita menyerah kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk kepada Allah dengan mematuhinya, lalu menyatakan berlepas diri dari berbagai bentuk penyimpangan dalam agama berupa kesyirikan maupun yang lainnya, serta berlepas diri dari para pelaku penyimpangan tersebut. Unsur Islam yang pertama saja tentu kita masih banyak mengevaluasi diri kita, Pak. Bagaimana kita istislam lillah, menyerah kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ketika kita dihadapkan dengan aturan Allah yang ada dalam Al-Qur'an maupun aturan Allah yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam sunnahnya, kita masih pikir-pikir, Pak. Kita masih berat untuk menerimanya. Ya. Ini masih strata Islam. Tentunya iman lebih daripada itu. Maka belajarlah dari sosok sahabat Abu Bakar, sosok Umar dan sahabat-sahabat yang lain yang jiwa Islamnya kepada Allah itu besar, Pak. Maka kemudian mereka patut menyandang predikat muslim berkelas, mukmin yang berkelas. Karena keislaman mereka itu bukan keislaman yang kualitas rendah, kualitas yang sangat tinggi. Kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Maka agar kita mendapatkan predikat, mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mari kita kondisikan diri kita masing-masing dan keluarga kita agar berada dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada kita tentang bagaimana caranya hadirin agar menjadi mukmin yang berkelas. Ya, dalam hadis Abu Hurairah ini beliau menjelaskan kepada kita dengan 4 cara agar menjadi mukmin yang kuat, mukmin yang berkelas. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah meraih setiap yang bermanfaat bagi dirimu. Ini berlaku baik berkaitan dengan urusan dunia apalagi urusan akhirat. Ketika kita bersemangat bersungguh-sungguh untuk meraih berbagai hal yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi dan dipastikan itu memberikan manfaat kepada kita semua, ini akan menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mumbuldur, Pak. Akan naik. Tentu yang namanya bersungguh-sungguh dalam meraih apa yang bermanfaat ini merupakan hal yang tidak mudah. Pasti ada saja rintangan yang akan menghalangi kita semua. Ingin menjadi baik itu tidaklah mudah. Ingin selalu antusias di atas kebaikan itu juga tidaklah mudah. Perlu ada upaya, azam, niat yang kuat dari kita semua untuk meraihnya. Yang jelas seorang mukmin jikalau ingin mukminnya menjadi mukmin yang berkelas, untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat, dia harus semangat, dia harus antusias.
Jangan kalah dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang dengan kekafiran dan kenifakan mereka sangat excited hadirin. Ya, kita jangan kalah dengan mereka. Kita dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk memetakan mana yang baik. Setelah itu terpetakan dengan baik, mari kita susun konsepnya hadirin, untuk kemudian kita mengejar hal yang bermanfaat bagi kita tersebut. Resep yang kedua dari Nabi SAW, setelah kita bersungguh-sungguh, kata beliau, wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibimbing oleh Rasul SAW agar selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap perencanaan yang telah kita konsep sedemikian rupa untuk berbagai kemanfaatan yang telah kita temukan bersama. Kita ingat dengan sebuah zikir yang dikatakan oleh Rasul SAW sebagai hirasul jannah, tanamannya surga, Pak, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Zikir ini adalah zikir yang sangat luar biasa kandungannya, di mana ketika seorang muslim mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, dia menyatakan tidak ada daya untuk menghindar dari berbagai dosa dan maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan untuk sanggup melaksanakan ketaatan hanya untuk Allah Azza wa Jalla illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang berkelas, dia selalu hadirin ingat tentang ikrar yang sudah dia proklamirkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dalam urusan ibadah saja, Pak, tanpa pertolongan Allah kita bukan siapa-siapa. Teringat dengan sebuah kata bijak Mbah Yai Maimun Zubair rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu. Ya, beliau pernah memberikan sebuah wejangan yang apik bagi kita semua hadirin. Dalam sebuah petuahnya beliau mengatakan, ojo rumongso iso, Pak, tapi iso rumongso, kata Mbah Maimun. Jangan kemudian kita ini merasa diri kita ini bisa, Pak. Jangan merasa diri kita ini bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Tapi iso rumongso. Ayo kita sadar kalau kita ini bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari ilmu ketauhidan kita kepada Allah. Ini perlu kita tanamkan dengan baik pada diri kita dan keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Ajarkan mereka untuk rendah hati kepada sesama dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajar yang rajin, nak, agar nanti bisa ranking 1, berprestasi, bisa melanjutkan pendidikan di PT bergengsi dan bisa membahagiakan, membanggakan orang tuamu, nak. Tapi diselipkan pesan, Pak, jangan sombong, nak. Tetap kamu harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kita bisikkan ini hadirin menanamkan kepada anak agar percayanya itu bukan kepada kekuatan, kecerdasan yang dia miliki, percaya kepada Allah. Artinya diselipkan pesan ketauhidan kepada putra-putri kita. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas di usia remajanya, ketika diajak oleh Nabi dalam satu kendaraan, diberikan wasiat seputar keimanan hadirin. Salah satunya konsep ini, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasul. Wahai anak muda, kalau Anda meminta, mintalah kepada Allah. Kalau Anda ingin mencari pertolongan, carilah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penanaman nilai-nilai tauhid pada diri anak. Supaya nanti ketika dia berhasil, Pak, dia ora rumongso aku iso, begitu loh. Jangan sampai nanti tumbuh anak-anak yang congkak, tumbuh anak-anak yang sombong, yang angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan sesama. Kenapa? Dari awal sudah salah pola hadirin.
Nah, kita yang belajar Islam, kita yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mari kita rubah mindset pada diri kita untuk tidak percaya mutlak kepada kekuatan yang kita miliki. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah tolong kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi membimbing kita semua agar kita menjadi mukmin yang berkelas. Kata beliau, wala ta'jiz, dan janganlah engkau bersikap lemah. Salah satu dari penyakit yang melanda seorang manusia, dan ini dikhawatirkan oleh suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW, adalah penyakit lemah, hadirin. Dalam sebuah doa Rasul SAW, sebagaimana ini disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, beliau memohon kepada Allah, salah satunya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sikap al-ajz, sikap lemah, hadirin sekalian. Lemah tekadnya, kemudian juga diiringi dengan tidak ada niat kuat untuk melakukan apa yang ia inginkan. Tentu hal seperti ini, hadirin, ketika melanda seorang muslim dan seorang mukmin, tidak akan terlihat pada dirinya itu giat dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun semangat berkarya untuk kehidupannya di dunia. Ya, berbeda dengan seorang mukmin yang energik, seorang mukmin yang semangat, yang tidak lemah, tidak mudah putus asa, tidak malas, terlihat dalam kehidupan sehari-harinya, Pak. Nyenengke begitu. Ya, orangnya aktif, ya, semangat untuk hal-hal yang baik. Ya. Inilah yang harus kita upayakan bersama, dan jangan sampai kemudian kita mengalami al-ajz, rasa lemah, ketika kita ingin mengejar cita-cita, ingin mengejar hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Lalu yang keempat, Rasul SAW menjelaskan tentang resep agar kita menjadi mukmin yang berkelas, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi alurnya jikalau kita pahami, Pak, beliau menyampaikan kepada kita untuk bersungguh-sungguh mengejar hal-hal yang bermanfaat, lalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi sikap jangan merasa lemah. Ketika kita melakukan hal tersebut, pasti ada saja saat-saat di mana kita itu mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, apa yang sudah kita rencanakan ternyata meleset, Pak. Padahal kurang profesional apa kita sebagai seorang yang ahli. Ya, kita saking profesionalnya, Pak, merencanakan sesuatu itu dengan perencanaan yang sangat matang. Ada plan A, nanti kalau plan A ini nggak berjalan, ada opsi plan B nggak berjalan, Pak, sampai plan Z, Pak, sudah kita antisipasi semuanya. Iki kok nek udan, antisipasinya sudah disiapkan, tapi mboten ngangge rara, Pak, nggih, mboten ngangge dukun. Nggih, ikhtiarnya sudah disiapkan, nanti acaranya supaya berjalan dengan baik bagaimana. Kita seringkali demikian, hadirin, saking profesionalnya kita. Tapi perlu kita ingat, sehebat apapun kita semua, hadirin, semuanya yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi ketika kita memahami ucapan yang kita baca saat membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Pak. Segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sudutnya, hanya untuk Rabb al-Alamin, Rabb sekalian alam. Terselip dalam makna yang kita ucapkan Rabb al-Alamin, ketika kita mendapati apa yang kita rencanakan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagaimana itu, hadirin? Allah itu sebagai Rabb, perlu kita pahami, bukan hanya sekedar Tuhan pencipta, Pak. Beliau itu yang mengatur, Allah itu yang mengatur segala-galanya. Maka ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan kita, tetap Alhamdulillah, gitu loh. Allah berhak untuk mendapatkan segala puji dari kita semuanya, meskipun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Karena itulah yang ada dalam makna nama Allah Ar-Rabb. Allah itu yang mencipta, Allah itu yang mengatur, Allah itu yang berkuasa.
Maka seorang hamba ketika memahami hal ini hadirin, yang terjadi adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Beliau ketika mendapati hal itu sesuai dengan perencanaan Pak, bahkan membuat beliau sumringah, bungah bahagia. Beliau mengucapkan kalimat tahmid pujian kepada Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya segala kebaikan itu bisa terwujud. Ketika apa yang beliau rencanakan tidak terwujud dan tidak sesuai dengan harapan, kemudian tidak membuat beliau bahagia, beliau tetap mengendalikan dirinya untuk tetap alhamdulillah Pak, memuji kepada Allah. Ya meskipun ya teksnya berbeda, alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Tetapi yang kita tarik di sini, bagaimana Rasul itu mengajarkan kepada kita untuk selalu positive thinking, berbaik sangka Pak kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi dalam bimbingannya mengatakan, jikalau Anda mengalami suatu musibah, mengalami suatu hal yang tidak Anda sukai karena jauh daripada perencanaan dan harapan, Rasul membimbing kita semua jangan sekali-kali Anda menyesali hal tersebut kemudian mengatakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Ya coba nek biyen aku ora ngene, ora kaya ngene dadine. Ya menyesali yang pernah terjadi, Pak. Coba aku ora kawin karo ora kaya ngene rumah tanggaku iki. Nggih. Niki Pak, menyesali yang telah terjadi. Ini tercela dalam agama kita karena seolah-olah orang ini tidak bisa mengendalikan dan menata dirinya di atas keimanan kepada Allah kaitannya dengan masalah ketetapan atau takdir Allah. Rasul alaihi salatu wasalam pernah mengatakan kepada kita semua berkaitan dengan masalah teori takdir, Pak. Nah, ini prakteknya masing-masing dari kita, kuat napa mboten? Nggih, dengan keimanan masing-masing kita kepada Allah. Beliau mengatakan annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, musibah yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak menimpa dirimu, tidak akan pernah musibah tersebut menimpa dirimu. Tapi kalau suatu musibah, suatu kegagalan, suatu bala itu memang Allah takdirkan targetnya untuk Anda, itu tidaklah salah, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Ini katanya dengan apa? Teori takdir, Pak. Apa yang sudah terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik dari sinten? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita ridha menjalaninya, kemudian memohon taufik, bimbingan, kemudahan dari Allah agar kita bisa sanggup ikhlas menerima itu semuanya. Oleh karenanya salah satu dari upaya sederhana kita yang diajarkan oleh Rasul tapi manfaatnya besar, biasakanlah ketika terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, kita tertimpa musibah atau bencana, Rasul mengatakan kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala atau qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Bisa dibaca dua nggih. Bisa dibaca qaddarallahu, bisa dibaca qadarullahi. Qaddarallahu artinya Allah yang menakdirkan dan Allah syaa fa'ala. Dengan kehendaknya Allah melakukan. Jikalau dibaca qadarullah, ini takdir Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Maknanya sama hadirin, hanya beda cara pengucapannya saja. Dan kalau para ulama mereka lebih menyukai ucapan qadarullah daripada qaddarullah. Meskipun dua-duanya bisa kita gunakan dalam ungkapan kita sehari-hari. Rasul mengajarkan kepada kita ketika kita mendapati sesuatu itu tidak kita sukai, ya kita kembalikan itu semua kepada takdirnya Allah. Kita mengatakan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jal itu melakukan apa yang Dia kehendaki. Artinya kita memang menyerahkan semuanya kepada Allah, Pak. Sudah berarti ini yang harus dijalani. Ini yang berarti harus dilalui. Karena Allah dengan takdirnya itu pasti, Pak, menginginkan yang terbaik untuk kita semua. Ya, tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk di sisinya. Nah, bagaimana dengan pernyataan Rasul berkaitan dengan teori keimanan kepada takdir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi
Namanya iman itu Anda yakin, Anda percaya, Anda beriman kepada takdirnya Allah yang baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang buruk di sini hadirin bukan dari sudut Allah, tapi dari sudut kita, Pak, yang menerima dan menjalani takdir tersebut. Kalau semua takdir yang dari sisi Allah, dari sudutnya Allah itu tidak ada yang buruk, semuanya baik. Nah, kita yang menjalani, Pak, itu ada yang pahit. Ada yang tidak menyenangkan. Nah, yang tidak menyenangkan ini kita perlu imani itu di sisi Allah pasti apa, Pak? Pasti baik. Kita bisa kemudian kita barangkali tidak bisa menemukan hikmahnya, Pak, dalam waktu dekat, mungkin sekian tahun kemudian. Atau nanti yang menemukan hikmah di balik takdir musibah tersebut adalah anak cucu kita, Pak, bukan kita yang menemukannya. Nah, urusan kita bukan mencari apa hikmahnya, urusan kita iman kepada Allah. Membenarkan takdir tersebut. Kondisi situasi di mana mukmin itu sedang drop, Pak, dengan imannya, diuji, diterpa dengan berbagai musibah dan ujian, ini bisa memancing amalan setan. Nah, Rasul dalam bimbingan yang terakhir mewanti-wanti kita semua hati-hati dari ungkapan seandainya sebagai bentuk penyesalan dengan apa yang terjadi. Beliau mengatakan fa inna law, sesungguhnya ungkapan law seandainya disertai dengan penyesalan berkaitan dengan apa yang terjadi untuk nasibnya, ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, taftahu amalas syaitan, akan membuka amalan setan hadirin. Apa yang dimaksud dengan amalan setan yang akan terbuka akibat ucapan seandainya tadi? Di antaranya hadirin penjelasan para ulama, tidak terima dengan takdir Allah, Pak. Dan makhluk yang paling tidak terima dengan takdir Allah niku sinten, Pak? Rajanya setan, iblis, Pak. Ketika Allah takdirkan kepada iblis untuk sujud kepada sinten? Nabi Adam, Pak. Tidak terima dengan takdirnya. Oh, ya Allah, bagaimana aku sujud kepada sosok yang dia itu tidak lebih baik daripada diriku, aku lebih baik daripadanya. Ini, Pak, bentuk al-i'tirad alal qadar, bentuk penentangan dan tidak terima terhadap keputusan atau takdirnya Allah. Kemudian di antara amalan setan yang akan terbuka dengan penyesalan kita yang mendalam, lalu kita berandai-andai, di samping kita akan tidak terima kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, akan muncul perilaku-perilaku yang tidak terpuji, Pak. Umpatan. Ini kalau yang biasa ngapunten berkata-kata fahish, berkata-kata keji, misuh-misuh, Pak. Latahnya itu akan keluar kata-kata yang keji. Ya, sambil berandai-andai kali misuh-misuh, Pak. Pun lengkap niku. Wah, jelas yang tadinya dia manusia menjelma jadi setan berwujud manusia hadirin, karena perilakunya seperti perilaku setan. Ya. Dan yang paling berbahaya hadirin ketika seseorang itu menyesali apa yang terjadi lalu berandai-andai, yang dikhawatirkan, Pak, bukan hanya futur, Pak, bukan hanya mengalami drop iman yang sangat drastis, dia akan ngapunten naudzubillah min dzalika berbalik ke belakang, Pak. Artinya apa? Tidak sanggup menjalani syariat Islam, Pak, lalu akhirnya menyatakan diri, aku berlepas diri dari Islam. Napa niki, Pak? Murtad, Pak, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling parah. Ya, amalan setan yang akan terbuka, bisikan-bisikan, ya, kita merasa berat dengan syariat agama Allah, akhirnya pilih dengan agama yang lain. Ini hadirin sekalian penjelasan ringkas untuk hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagian yang terakhir seperti biasa pelajaran sekaligus kesimpulan yang dapat kita tarik bersama. Yang pertama hadirin, Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita semua salah satu dari prinsip dan pondasi berakhlak yang mulia, yaitu dengan cara penguatan iman yang ada pada hati kita masing-masing. Karena semakin kuat iman itu dalam hati, akan semakin banyak amal soleh, amal kebaikan yang dikerjakan. Berbeda dengan iman yang kemudian diabaikan sampai drop, sampai kemudian habis imannya. Ini mengkhawatirkan akan menjadikan seseorang itu akhirnya tidak demen, tidak cinta untuk melakukan amal soleh.
Yang kedua yang kita pelajari bersama hadirin, dari hadis Abu Hurairah kita mendapatkan penjelasan bahwa keimanan kepada Allah itu ternyata beraneka ragam. Ada strata-stratanya hadirin. Ada iman yang kuat, ada iman yang lemah. Yang harus kita perhatikan adalah diri kita masing-masing, Pak. Sahabat Abu Darda pernah memberikan bimbingannya kepada kita semua. Min fiqhir rajul an ya'lama amusdadun huwa amuntakisun. Salah satu dari tanda intelektualitas seorang muslim, salah satu tanda dari kecerdasan seseorang itu, kata sahabat Abu Darda, ketika dia menyadari, Pak, kondisi iman pada dirinya itu sedang naik ataukah sedang turun. Wagi koyo aku kok aras-arasen nggih arep nindakake salat sunnah sing biasane tertib hadirin sekalian mengerjakan sholat sunnah, kemudian kok malas-malasan. Dia sadar akan hal tersebut, Pak. Ini bagian daripada sinyal keimanan yang menunjukkan orang tersebut cerdas. Dia tahu kapan imannya itu sedang up, kapan imannya sedang down. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, kita belajar bersama bagaimana dengan perbedaan kualitas keimanan kepada Allah, kita akan mendapati perbedaan pula tentang karakter manusia. Gak usah jauh-jauh dari kisah yang tadi kita simak bersama di awal pelajaran, kisah tentang sahabat Abu Bakar dan Umar, Pak. Ketika mengalami hantaman musibah kan bisa beda sikap, Pak, antara sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Tapi keduanya saling menguatkan karena ada momentum lain di sana. Abu Bakar niku ndak tega, Pak. Umar dengan tegas harus Abu Bakar. Nah, dari sini hadirin sekalian, kita bisa kemudian memaklumi orang lain itu dengan latar belakang keimanannya, Pak. Jangan dipukul rata. Standarnya seperti standar kita. Termasuk kita menghadapi keluarga kita sendiri. Barangkali kita punya orang tua, Pak, yang bisa jadi hasanah keagamaannya itu tidak seperti kita, Pak. Mereka ya dengan keawamannya, dengan keterbatasannya, akhirnya ngerti Islam itu ya namanya sholat, Pak. Yang lainnya nggak ngerti. Nah, kita yang kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang lebih, harusnya bisa bijak menghadapi orang-orang yang kemudian tidak sama dengan kita. Akibat apa? Beda keimanan, Pak. Beda keilmuan, karena keilmuan itu sangat berpengaruh kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita belajar bersama bahwa Rasul memahamkan kepada kita Allah itu memiliki sifat mencintai. Dan di antara hamba yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah hamba yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, kita belajar bersama bagaimana kiat dan tips dari Nabi agar kita menjadi mukmin yang berkelas, ya, dengan bersemangat untuk mengejar hal-hal yang bermanfaat, tidak lupa memohon pertolongan kepada Allah selalu, lalu tidak berputus asa, tidak bersikap lemah, tidak kendur semangat ketika kita menghadapi berbagai badai terpaan ujian. Lalu yang keempat, kita harus selalu meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik bagi diri kita semua. Ini hadirin sekalian yang kita kaji pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yang bisa membantu dan mensupport kita dan keluarga kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang terbaik di sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlisi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.